welcome back to my channel. Aku mulai cerita, jangan lupa tekan like and subscribe video aku. Terus komen ya, biar aku bisa terus berkreasi di YouTube. Nah, di video aku kali ini aku itu mau bercerita mengenai ya di masa-masa pandemi ini ya. Jadi aku tidak upload video seputar TikTok, tapi aku mau bercerita pengalaman aku yang beberapa waktu lalu itu harus menjalani swab test. Ya, teman-teman juga tahu pastikan ya apa itu swab test gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini hasilnya negatif. Nanti aku akan share atau boleh lihat setelah ini ada hasil swab aku negatif gitu ya. Nah oke, aku akan cerita pertama-tama itu gimana kejadiannya. Aku tuh bekerja di salah satu perusahaan perbankan di Indonesia yang ya lumayan cukup terkenal gitu. Aku tidak perlu menyebutkan nama perusahaannya. Nah jadi ketika itu salah satu temen aku sakit. Nah kita juga nggak tahu ternyata dia itu apakah emang dari dia yang membawa COVID-nya ataupun bukan gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa menyimpulkan ceritanya seperti itu gitu. Tapi intinya dari dia, makanya kita semua harus mengikuti prosedur swab. Nah, aku itu ditempatkan di sebuah cabang yang boleh dikatakan ya transaksi lumayan dan cabang yang di kota. Suatu ketika marketing aku itu dia sakit dan itu marketing aku dia flu dan sedikit batuk. Nah, itu di hari Minggu. Nah, ketika itu di hari Jumat terakhir dia sakit. Nah, waktu saat hari Senin tiba, dia masuk marketing aku seperti biasa, cuman tetap dipantau oleh gugus depan karena kita di setiap perbankan itu memiliki 2 PIC untuk gugus depan COVID gitu ya. Jadi mengamati kegiatan teman-teman yang keluar kota atau tidak keluar kota gitu, perkembangan COVID bagaimana gitu. Jadi kebetulan si marketing baru pulang dari Pekanbaru Kota karena harus beli suatu alat karena untuk toolsnya berjualan sebagai seorang marketing. Nah kemudian marketingnya nih mengeluhkan sakit dan demam gitu ya. Jadi hari Selasa disuruh sama pimpinan cabang aku untuk rapid. Ketika itu aku masih sempat makan bersama dengan marketingku satu meja dan kita masih tempat ya, namanya kita satu kantor dan sudah deket banget, chemistry udah dapat. Jadi saat kita makan, nah kita masih bertukaran menu makanan. Terus siangnya marketing aku tes rapid test sekitar jam 2. Nah hasil rapid test keluar jam 3, hasilnya adalah reaktif. Wah, gempar duar satu cabang melihat kondisi marketing aku yang keluar hasil rapidnya yaitu reaktif. Diwajibkan untuk naik ke swab ya. Jadi marketing aku ngelanjutin swab. Kebetulan di kotaku tidak ada rumah sakit yang lumayan besar untuk bisa swab. Jadi akhirnya dirujuk ke Pekanbaru dan dia swab di rumah sakit Awal Bros Pekanbaru. Kemudian hasilnya itu keluar di hari Jumat. Ketika hasil keluar, gempar lagi nih hasilnya, dia adalah positif COVID-19. Si marketing itu menunjukkan gejala-gejala dan hampir satu cabang itu 11 orang dan setengah dari itu boleh dikatakan 60%-nya itu menunjukkan gejala. Jadi ada sekitar 6 orang mereka batuk, flu dan demam. Nah, mereka yang mengalami gejala batuk, flu dan demam maka dinaikkan untuk ke swab. Aku
aku waktu hasil rapid Jumat yang sebelumnya adalah negatif gitu ya, hasilnya adalah negatif. Nanti aku akan tunjukkan bukti aku yang rapid swab. Nah, teman-teman yang nunjukin gejala demam ada itu sekitar 3 orang. Nah, mereka itu diwajibkan untuk swab ke Pekanbaru. Akhirnya hari Jumat sore mereka swab dan hasilnya keluar di hari Minggu bahwasannya mereka positif. Dan beberapa teman aku yang lain, teller aku dan security aku juga swab. Tapi ternyata hari Minggu aku kan tidak puas hati rapid ini, jadi aku memutuskan untuk swab mandiri di Pekanbaru juga. Hasilnya keluar hari Selasa dan ternyata teman aku yang ikut bersama aku rapid di hari Jumat 2 yang dinyatakan positif. Sedih nggak tuh say? Bayangin sama kalian satu cabang, tapi aku alhamdulillah karena aku termasuk yang tidak positif. Tapi teman-teman boleh bayangin, aku dari sisi operasional hanya aku sendiri yang dinyatakan negatif karena aku tidak menunjukkan gejala sama sekali. Aku nggak demam, nggak batuk dan nggak flu gitu. Tapi setelah aku swab, nggak tahu ya, itu mungkin sugesti jadinya aku ikut jadi flu dan badan aku jadi nggak enak, mungkin karena aku juga kecapean gitu ya. Padahal sebenarnya aku fit, mungkin karena terlalu banyak pikiran yang mustahil dan bohong ketika kita tidak memikirkan satu cabang kita itu terkena COVID. Akhirnya teman-teman aku yang lain yang positif, mereka diambil oleh pemerintah dan dinas kesehatan untuk dikarantina. Duanya karantina mandiri dan selebihnya mereka karantina di dinas kesehatan. Disediakan sebuah hotel, mereka harus tinggal di situ selama 14 hari. Jadi ceritanya mereka di dalam, kita punya grup dan kita bertanya kegiatan mereka selama 14 hari itu apa gitu. Mereka kan tidak demam, mereka tidak apa-apa dan mereka tidak menunjukkan gejala apapun. Akhirnya mereka hanya ya seperti liburan, makan, tidur, ya nonton drakor bagi yang hobi nonton drakor gitu ya. Dan mereka dikasih suplemen, dikasih obat, dikasih makanan yang sehat gitu. Ketika teman aku bertanya dengan dokter yang ahli di bagian COVID, bagaimana penanganan setelah ini. Nah, dinas mengatakan bahwasannya COVID itu akan mati setelah 14 hari virusnya. Kalaupun ternyata setelah swab hasilnya adalah positif, koreksi jika aku salah ya, hasilnya adalah positif tapi itu tidak menular gitu ya. Makanya kenapa sekarang setelah 14 hari ketika teman-teman dikarantina dan udah lepas 14 hari ternyata masih negatif, masih positif, teman-teman dirumahkan, perawatan di rumah, kecuali teman-teman ada yang namanya penyakit bawaan baru tidak boleh meninggalkan lokasi karantina gitu. Kalau teman-teman tidak menunjukkan gejala, maka setelah 14 hari teman-teman boleh dipulangkan gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman aku yang lain juga sehat walafiat, masuk sebegitu, pulang juga sebegitu, tidak ada kurang sama sekali. Mohon doanya ya teman-teman gitu. Karena aku sendiri yang harus menghandle cabang, dibantu dan di backup oleh kantor pusat kita cabang utama kita yang di Pekanbaru. Jadi buat teman-teman yang lain, aku sih cuma pesan satu aja, kemana-mana pakai masker. Percayalah kalau COVID itu ada. Jadi, ini kebanyakan buat teman-teman yang tidak percaya akan COVID atau tidak percaya akan virus corona gitu. Please, kalau kalian tidak percaya, kalian aja gitu ya. Jangan karena akibat ketidakpercayaan kalian maka kalian menularkan kepada orang lain yang tidak bersalah. Itu intinya ya. Karena COVID itu menularnya cepat banget. Aku ada di posisi saat COVID itu mungkin menular di kantor cabang aku, tapi alhamdulillah kantor cabang aku tidak tutup karena kita udah disterilkan ya, 2 hari kita steril dan alhamdulillah sampai sekarang kita baik-baik saja dan aku juga masih baik-baik saja. Jadi untuk teman-teman yang lain, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, tetap minum vitamin daya tahan tubuh. Itu ya, sekian aja sih cerita aku cuma buat ngoceh aja sore ini, bercerita tentang keluh kesah aku selama ini. Oke, jangan lupa nonton terus video aku dan pantengin terus video aku dan jangan lupa subscribe. Oke, dadah.